Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Dosen Riani Sukma Wijaya STMSI dan kepada teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Septiara Monika BP 18110043 dan Septia Monika Amir Putri BP 18110067 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Profit Center. Apa itu Profit Center? Profit center atau juga disebut pusat laba adalah bagian dari bisnis yang bertanggung jawab terhadap pencapaian laba. Laba merupakan hasil pengelolaan pendapatan biaya. Contoh divisi profit center yang kita temui di perusahaan-perusahaan yang membentuk unit atau divisi produk seperti divisi produk otomotif, divisi produk komponen, dan lain-lain. Ukuran keberhasilan pengelolaan divisi profit center adalah profit margin, pencapaian target profit, dan pertumbuhan profit. Evaluasi kinerja profit center. Divisi profit center perlu dievaluasi kinerjanya. Umumnya, tolak ukur keberhasilan divisi tersebut adalah pencapaian laba. Ada dua cara yang digunakan perusahaan dalam menghitung laba pada divisi ini, yaitu absorption costing dan variable costing. Perhitungan laba dengan menggunakan absorption costing. Semua biaya produk, baik biaya variabel maupun biaya tetap, dimasukkan dalam biaya produk. Perhitungan laba dengan menggunakan variabel costing. Hanya biaya produksi variabel yang dimasukkan dalam perhitungan biaya produksi, sementara biaya overhead tetap dimasukkan sebagai biaya periode. Perbedaan kedua cara perhitungan laba tersebut hanya pada cara perlakuan biaya tetap overhead pabrik. Manfaat profit center. 1. Kualitas keputusan manajemen lebih meningkat. 2. Kecepatan pengambilan keputusan operasional meningkat. 3. Memberikan informasi siap pakai kepada manajemen puncak tentang profitabilitas komponen-komponen individual perusahaan. 4. Output yang siap pakai membuat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitif. Kelemahan profit center. 1. Kualitas keputusan yang diambil per unit berkurang. 2. Kompetisi yang tinggi antar manajemen unit. 3. Biaya tambahan untuk duplikasi tugas di setiap pusat laba. Jenis-jenis ukuran kinerja. Pengukuran kinerja manajemen profit. 1. Laba yang dapat dikendalikan, margin kontribusi, laba langsung, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Pendapatan. Kapan pendapatan dapat diakui? 1. Ketika pesanan dibuat. 2. Ketika pesanan dikirim. 3. Ketika uang kas diterima. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Monika Amir Putri, BP 18110067 akan menyambung presentasi dari Septiara, yaitu unit bisnis sebagai profit center. Unit bisnis sebagai pusat laba atau profit center, hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas pengembangan produk. Selanjutnya yaitu batasan wewenang unit bisnis. Manajer unit bisnis akan memiliki otonomi seperti presiden dalam suatu perusahaan independen. Struktur unit bisnis mencerminkan trade-off antara otonomi unit bisnis dan batasan perusahaan. Selanjutnya yaitu unit fungsional profit center. Yang pertama yaitu pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Yang kedua, manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dan anggaran overhead. Yang ketiga, unit pendukung dan pelayanan.
unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung sejenis dapat dijadikan sebagai pusat laba. Selanjutnya yaitu contoh kasus profit center. Ukuran keberhasilan pengelolaan divisi profit center adalah profit margin, pencapaian target profit, dan pertumbuhan profit. Manajer pusat laba di kinerjanya dapat diukur dengan yang pertama gross profit margin. Dengan rumus total penjualan dikurang harga pokok penjualan dibagi total penjualan. Yang kedua operating profit margin, yaitu laba operasi dibagi penjualan bersih. Yang ketiga net profit margin, laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan penjualan bersih. Yang keempat return on asset, yaitu laba setelah pajak dibagi total aset. Yang kelima return on equity, laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Yang keenam residual income, yaitu laba dikurang investasi dikali target ROI. Baiklah, contoh kasus yang pertama dari perusahaan yang bernama PT Mayora Indah Tbk. Dengan kode saham MYOR, merilis dan melaporkan laporan keuangan per triwulannya, yakni pada triwulan atau kuartal 2 2018, tepatnya 23 Juli 2018. Adapun pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangannya adalah satuan penuh atau full amount. Dalam penyampaian laporan keuangan tersebut disebutkan bahwa perolehan penjualan bersihnya sebesar 1 triliun lebih. Adapun laba operasi atau usaha yang dihasilkan adalah 739.869.739.231. Berapakah rasio operating profit margin dari saham MYOR tersebut? Dari rasio operating profit margin dapat dirumuskan laba operasi dibagi penjualan bersih, yaitu dengan hasil 0,73% atau 73,10%. Dari situ dapat diartikan bahwa jumlah laba bersih MYOR dibandingkan dengan penjualan bersihnya hampir mendekati 100%, yakni 73% lebih. Karena nilai maksimal dari rasio ini adalah 100%, maka ini bisa dikatakan jumlah yang cukup besar mengingat perusahaan lain jarang bisa mencapai nilai setinggi itu. Dan ini berarti juga bahwa manajemen perusahaan mampu menekan biaya dan beban dengan baik sehingga selisih antara laba bersih dengan penjualan tidak terlalu jauh. Baiklah, selanjutnya kasus kedua yaitu berdasarkan laporan tanggal 31 Juni 2018, pendapatan penjualan bersih atau net sales CV Mitra Jasa Teknik adalah sebesar 19.368 juta. Sedangkan laba bersih setelah pajak atau net profit perusahaan ini adalah sebesar 2.650 juta. Berapakah margin laba bersih atau net profit margin CV Mitra Jasa Teknik ini? Dari rumusan net profit margin, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan penjualan bersih, didapatkan margin laba bersih sebesar 13,67%. Jadi margin laba bersih CV Mitra Jasa Teknik adalah sebesar 13,67%. Di sini tujuan perhitungan net profit margin adalah untuk mengukur keberhasilan keseluruhan bisnis suatu perusahaan. Net profit margin yang tinggi menunjukkan perusahaan menetapkan harga pokoknya dengan benar dan berhasil mengendalikan biaya dengan baik.